Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, para pejuang PPPK untuk tahun 2021 tahap kedua ya teman-teman. Tetap semangat dan semoga terus dalam keadaan sehat, tetap dijaga kesehatannya. Kemudian belajarnya juga lebih ditingkatkan karena saingan di tahap kedua ini otomatis lebih banyak ya teman-teman. Jadi yang sekolah induk otomatis nanti kedatangan tamu pesaing dari sekolah-sekolah luar, sekolah swasta seperti itu. Dan teman-teman mungkin dari sekolah swasta harus bersaing dengan teman-teman yang udah dari sekolah negeri yang mungkin udah ikut tes tahap 1. Jadi tetap semangat semuanya ya. Saya terus doakan semoga teman-teman sekalian lulus, dan tetap nggak cukup hanya dengan doa, maka butuh usaha. Karena Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum tersebut berusaha untuk merubahnya. Jadi selama beberapa menit ke depan kami akan menyajikan kurang lebih 20 soal beserta dengan pembahasannya. Setelah 20 soal itu kita bahas bareng-bareng, dan pada akhirnya nanti kami akan kembali menanyakan soal tersebut tanpa penjelasan. Silahkan teman-teman jawab semaksimal mungkin, dan semakin benar teman-teman ngejawabnya berarti semakin besar kemungkinan teman-teman memahami materi-materi yang akan diujikan dalam tes PPPK nantinya. Kita mulai pembelajarannya berikut ini. Soal nomor 1. Ani, peserta didik kelas 3 SD, sudah bisa berbicara dengan lancar dengan jumlah kata bisa sampai 12 kata dalam satu kalimat. Ani juga sudah dapat memahami penjelasan guru di kelas, sehingga mampu mengikuti pelajaran dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa Ani berada pada fase A. Pragmatik, B. Semantik, C. Sintaksis, D. Morfologis, E. Fonologis. Kita jawab ya teman-teman. Jadi sebenarnya fase pemerolehan bahasa anak itu dibagi menjadi 3 tingkatan kurang lebih ya teman-teman. Kalau kita perhatiin tabel berikut ini, kita lihat ada perkiraan umur, fase pemerolehan bahasa, kemudian kemampuan anak. Di mana usia 0 sampai dengan 2 tahun yaitu fase fonologis, di mana kemampuannya berupa anak mampu bermain dengan bunyi-bunyi bahasa. Dicontohkan seperti dengan anak tersebut mulai mengoceh sampai dengan mengucapkan kata-kata sederhana. Kemudian pada usia 2 sampai dengan 7 tahun disebut dengan fase sintaksis, di mana pada fase ini anak biasanya menunjukkan kesadaran yang gramatis, di mana berbicara menggunakan kalimat seperti itu. Kemudian di usia 7 sampai dengan 11 tahun ini adalah fase semantik, di mana anak dapat membedakan kata sebagai simbol dan memahami konsep yang terkandung dalam kata. Nah, ini kan tadi pertanyaannya, Ani ini adalah anak berusia 9 tahun, di mana sudah dapat berbicara dengan lancar dengan jumlah kata yang mana bisa sampai 12 kata dalam satu kalimat. Ini merupakan pemahaman dari konsep yang terkandung dalam kata-kata yang disampaikan gurunya, teman-teman. Jadi oleh karena itu Ani berada pada fase semantik, di mana di sini anak dapat membedakan kata sebagai simbol dan memahami konsep-konsep yang telah diberikan oleh gurunya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, semantik. Soal nomor 2. Kata nyanyian terdiri atas A. 8 fonem, B. 6 fonem, C. 6 fonem juga, cuman beda urutannya teman-teman, D. 4 fonem, E. 3 fonem. Kita bahas dulu teman-teman ya. Apa itu fonem? Fonem itu adalah satuan bunyi bahasa terkecil, di mana di dalam kata tersebut dapat berfungsi untuk membedakan suatu bentuk dan makna. Di mana fonem tidak mempunyai makna, yang mempunyai makna adalah kata yang memang unsurkan fonem-fonem tersebut, seperti itu teman-teman. Jadi kata nyanyian itu sebenarnya mengandung unsur fonem sebagai berikut, dapat teman-teman lihat. Yang sesuai dari unsur-unsur fonem itu otomatis yang C, 6 fonem, yaitu dapat teman-teman lihat sendiri ya. Jadi jawabannya yang C, 6 fonem. Soal nomor 3. Pemenggalan kata transmigrasi yang paling tepat adalah A. Transmirasi,
B. Transmigrasi, C. Transmirasi, D. Transmigrasi, E. Transmigrasi. Jadi kita bahas teman-teman. Jadi sebenarnya dalam bahasa Indonesia itu penyusunannya yaitu dibentuk dari berbagai gabungan ataupun macam-macam suku kata ya teman-teman. Jadi dalam bahasa Indonesia itu struktur suku kata itu banyak sekali teman-teman. Kalau bisa kita lihat ini kurang lebih ada 11 nih. Bisa teman-teman pahami sendiri ya teman-teman. Jadi sebenarnya kata transmigrasi itu struktur katanya itu adalah transmigrasi. Jadi transmigrasi itu adalah susunan kata dari transmigrasi teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang C, transmigrasi. Soal nomor 4. Seekor anak gajah terperangkap dalam lubang yang sangat besar. Kata yang mengandung morfem terikat pada kalimat di atas adalah A. Seekor dan gajah, B. Anak dan terperangkap, C. Terperangkap dan lubang, D. Seekor dan terperangkap, E. Lubang dan besar. Kita bahas teman-teman. Jadi yang pertama, apa itu morfem? Morfem itu adalah suatu bentuk bahasa terkecil ya teman-teman, yang mana mempunyai makna secara relatif lebih stabil dan tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian makna yang lebih kecil. Itu contoh morfem. Kalau kita bahas tuh misal contohnya itu pemotongan pada kata melihat berikut. Nih, jika teman-teman perhatiin, jika lihat dipotong lagi maka tinggal li dan hat. Keduanya tidak memiliki makna. Jadi bentuk me dan lihat disebut dengan morfem gitu teman-teman. Jadi kalau kita perhatiin, yang merupakan jawaban dari morfem terikat itu otomatis yang D, seekor dan terperangkap. Jadi se itu bagian dari kata ekornya, jadi seekor. Kalau ekor itu dipecah lagi menjadi dua suku kata, maka tidak akan mempunyai makna seperti itu teman-teman. Dan juga terperangkap. Ter di sini merupakan morfem yang terikatnya teman-teman. Jadi ada se untuk menjelaskan ekor jadi seekor, dan ter untuk menjelaskan perangkap jadi terperangkap. Jadi jawabannya adalah yang D, seekor dan terperangkap. Soal nomor 5. Proses pembentukan kata pertanggungjawaban berasal dari A. Tanggung jawab plus peran, B. Pertanggung plus jawaban, C. Pertanggung plus jawab plus an, D. Per plus tanggung plus jawaban, E. Per plus tanggung plus jawab plus an. Kita bahas teman-teman. Jadi sebenarnya proses pembentukan kata pada pertanggungjawaban itu berasal dari kata majemuk, yaitu tanggung jawab. Di mana bentuk dasarnya itu ditambahi kalimat ataupun kata suku kata peran. Jadi otomatis jawaban yang paling benar yaitu yang A, tanggung jawab plus peran. Soal nomor 6. Kata-kata berikut yang bukan kata sifat adalah A. Cemerlang, B. Pahit, C. Telantar, D. Rata, E. Sakit. Jadi kata sifat atau bisa kita kenal biasa dengan kata adjektif adalah kata yang menyatakan sifat atau hal keadaan pada suatu benda. Di mana kata sifat ini juga biasa diartikan sebagai kata yang menerangkan kata benda. Yang pada umumnya sebenarnya teman-teman kata sifat ini dapat bergabung dengan kata lebih dan sangat. Misal lebih sehat, lebih sakit, atau sangat senang, seperti itu teman-teman. Kata yang tidak bisa digabung dengan kata lebih dan sangat adalah di sini kata telantar, teman-teman. Di mana di sini kata telantar itu termasuk kata kerja, bukan kata sifat telantar, teman-teman gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang C, telantar. Soal nomor 7. Kelompok kata di bawah ini yang merupakan frasa adalah A. Ayah pergi, B. Bapakku guru, C. Sepatu baru, D. Aldo mahasiswa, E. Adik menangis.
kita bahas teman-teman. Jadi sebenarnya satuan dari sintaksis yang lebih besar dari kata itu adalah frasa. Jadi frasa itu adalah satuan sintaksis yang lebih besar dari kata itu sendiri. Jadi biasanya frasa itu merupakan satuan gramatikal, kalau teman-teman pernah dengar ya, yang mana terdiri dari dua kata atau lebih yang tidak berciri klausa, teman-teman. Jadi frasa itu tidak memiliki ciri seperti predikat, dan pada umumnya sebenarnya lebih ke menjadi pembentuk klausa itu sendiri. Jadi kalau kita bahas nih, jadi kalau misalkan ayah pergi, itu merupakan dua hal yang berbeda, ayah dan pergi, seperti itu tidak menjelaskan seperti itu. Bapakku, guru, itu cuma penjelasan tentang hal yang berbeda. Artinya bapakku tuh ada dua kelihatannya itu ada dua karakter, ada satu bapakku dan satunya guru. Nah, misalkan C, sepatu baru. Sepatu baru di sini barunya itu ya sepatu gitu. Jadi sepatu baru hanya menjelaskan sepatu, tidak menjelaskan hal yang lain. Seperti Aldo mahasiswa, Aldo dan mahasiswa itu hal yang berbeda. Adik menangis juga adalah hal yang berbeda. Jadi sepatu baru itulah merupakan bentuk dari frasa, teman-teman. Penjelasan yang menjadi satu konsep. Jadi jawabannya adalah C, sepatu baru. Soal nomor 8. Mantan pejabat itu duduk di meja hijau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Meja hijau pada kalimat di atas bermakna A. Denotatif, B. Konotatif, C. Leksikal, D. Gramatikal, E. Asosiatif. Jadi kita bahas dulu teman-teman ya. Jadi untuk denotatif itu adalah makna dasar, umum, ataupun apa adanya dan tidak mencampuri nilai rasa itu sendiri. Itu denotatif teman-teman ya. Kalau untuk konotatif adalah makna yang berupa kiasan atau biasa disertai dengan nilai rasa dan kriteria tambahan yang dikenakan pada makna konseptualnya. Sedangkan makna leksikal adalah makna yang mana kata yang seperti dalam kamus, seperti itu teman-teman. Itu leksikal, jadi mirip-mirip di dalam kamus. Makna gramatikal adalah makna yang diperoleh dari hasil peristiwa dari tata bahasa. Sedangkan makna asosiatif adalah makna yang dihubungkan dengan nalar di luar bahasa. Jadi meja hijau itu sebenarnya teman-teman adalah makna konotatif, di mana makna tersebut bisa diartikan sebagai kiasan. Artinya tidak seluruh tempat persidangan itu mejanya warna hijau. Tapi kalau udah bahas meja hijau, maka itu adalah tempat persidangan. Jadi jawabannya adalah yang B, konotatif. Soal nomor 9. Penggunaan ejaan yang tidak tepat pada kalimat di bawah ini adalah A. Ibu menasehati adik, hati-hati di jalan. B. Kek, saya sudah menyampaikan pesan ini kepada nenek. C. Di mana rumahmu, Dik? Tanya Jani. D. Gubernur Papua Barat mengunjungi para pengungsi. E. Kakak Kinan membeli jeruk Bali di pasar. Kita bahas ya teman-teman. Jadi sebenarnya penggunaan ejaan itu mencakup sistem pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapannya. Jadi penulisan kalimat yang salah dalam kunci jawaban tersebut adalah di mana rumahmu, Dik? Tanya Jani. Di mana penulisan di mana tidak tepat karena harusnya di dan mananya itu ditulis dipisah. Jadi di mana itu nggak boleh digabung karena menunjukkan tempat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, di mana rumahmu, Dik? Tanya Jani. Soal nomor 10. Pernyataan di bawah ini yang menunjukkan perbedaan menyimak dan membaca adalah A. Membaca membutuhkan sumber bahan tulisan, sedangkan menyimak membutuhkan sumber lisan. B. Menyimak bersifat reseptif, sedangkan membaca bersifat produktif. C. Menyimak adalah kegiatan yang disengaja, sedangkan membaca adalah kegiatan yang tidak sengaja. D. Menyimak bertujuan untuk memahami secara mendalam, sedangkan membaca hanya sekedar memahami. E. Membaca dilakukan dengan bersuara, sedangkan menyimak tidak bersuara. Jadi jawaban yang teman-teman anggap benar sebenarnya adalah yang A. Adalah membaca itu membutuhkan sumber bahan tulisan, sedangkan menyimak membutuhkan sumber lisan. Soal nomor 11.
Pak Prajana sedang berada di mobil angkutan yang sedang melaju. Dia membawa segelas air teh tanpa tutup yang ia letakkan di dashboard ataupun rak minumannya. Tiba-tiba sopir angkot mengerem mendadak. Berdasarkan pemahaman Anda tentang pengaruh gaya pada gerak benda, apa yang akan terjadi pada air dalam gelas yang ditaruh di dashboard tersebut? A. Air diam. B. Air tumpah sembarangan arah. C. Air tumpah ke belakang. D. Air tumpah ke depan. E. Air berhamburan ke segala arah. Kita bahas teman-teman. Jadi kalau kita bahas dengan hukum Newton tentang gerak, khususnya hukum tentang sifat seperti dari benda, sifat khusus benda teman-teman. Jadi benda itu akan cenderung biasanya mempertahankan kedudukannya apabila gaya luar yang bekerja padanya ditiadakan. Jadi kalau teman-teman pahami, benda yang sedang diam itu biasanya cenderung tetap diam. Dan benda yang bergerak lurus beraturan cenderung akan tetap bergerak apabila gaya yang mempengaruhinya ditiadakan. Jadi oleh karena itu, kalau kita pahami, mobil angkot yang semulanya bergerak dan direm mendadak, maka saat direm, benda yang ada di dalam angkot tersebut akan berusaha mempertahankan geraknya. Jadi air yang ada di dalam gelas tersebut akan tumpah otomatis ke arah depan. Jadi jawabannya adalah yang D, air tumpah ke depan. Nomor 12. Contoh peristiwa berikut yang merupakan penerapan konsep sains kaitannya dengan teknologi, lingkungan, dan masyarakat adalah A. Penggunaan waterpass pada pemasangan keramik di lantai. B. Penggunaan racun tikus untuk mengurangi serangga wabah hama tikus. C. Penggunaan pompa air sebagai sarana irigasi di persawahan bagi petani. D. Penggunaan dongkrak hidrolik pada bengkel mobil. E. Penggunaan kompresor pada pengisian angin pada ban sepeda motor. Kita jawab teman-teman. Jadi kita bahas kalau keterkaitan konsep sains dengan teknologi, di mana lingkungan dan masyarakat itu merupakan upaya penerapan konsep-konsep sains yang menggabungkan teknologi dan lingkungan bagi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Jadi kalau kita bahas teman-teman, yang paling sesuai itu sebenarnya adalah tentang penggunaan pompa air untuk mengairi area persawahan yang letaknya lebih tinggi dibandingkan letak sumber air. Di mana teknologi ini mampu membantu masyarakat tidak perlu lagi membawa air dari daerah yang rendah ke daerah yang tinggi di persawahan tersebut. Inilah fungsi dari teknologi untuk kesejahteraan lingkungan dan masyarakat. Jadi jawabannya yang C, penggunaan pompa air sebagai sarana irigasi di persawahan bagi petani. Soal nomor 13, terdapat kompetensi dasar atau KD menjelaskan keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya, serta berbagai pemanfaatan dalam teknologi yang terilhami oleh struktur tersebut. Manakah di antara pilihan-pilihan berikut ini yang merupakan pernyataan yang benar tentang teknologi dan struktur tumbuhan yang mengilhaminya? A. Velcro atau perekat terinspirasi oleh getah batang. B. Pembangkit listrik tenaga surya Amengoa terinspirasi dari struktur bunga ros. C. Charger tenaga surya elektri terinspirasi dari osmosis daun. D. Teater esplanade yang terinspirasi dari bentuk buah rambutan. E. Kota mengambang lilipat Ekopolis terinspirasi dari struktur daun teratai. Jadi kita bahas teman-teman. Jadi menurut ramalan GIEC seperti itu teman-teman. Jadi kenaikan permukaan laut itu akan mencapai 20 hingga 90 cm selama abad ke-21. Di mana setiap kenaikan suhu 1 derajat Celcius akan mengakibatkan air naik 1 meter. Dan kenaikan air ini nantinya akan mempengaruhi 0,05% di Uruguay, 1% di Mesir, 6% di Belanda, 17,5% di Bangladesh, dan lebih dari 80% di daerah atol Mayuro, di Marshall seperti itu teman-teman. Dan pulau-pulau Kiribati hingga pulau-pulau di Maldives. Jadi lilipat ataupun kota yang akrab dengan lingkungan dapat mengapung dari Maroko di Eropa hingga ke daerah bagian atol
Polynesia. Seperti itu teman-teman. Jadi desain yang sangat modern dalam antisipasi pengungsi akibat pemanasan global, sehingga inspirasi dari daun lilipat Amazonia Victoria regia ini dari keluarga Nymphaeaceae ini adalah tanaman air yang ditemukan oleh ahli tanaman Jerman, yaitu bernama Thaddeus Heinke, lilipat kota lingkungan yang mengapung dengan zero emisi udara melalui teknologi energi dari matahari, solar, angin, kemudian gelombang laut, dan biomas. Sehingga dapat memproses gas karbon dioksida dalam atmosfer dan meresap ke kulitnya ataupun atap yang terbuat dari titanium dioksida seperti proses fotosintesis pada tumbuhan daun. Jadi otomatis jawaban yang sesuai yaitu E, kota mengambang lilipat Ecopolis itu sebenarnya terinspirasi dari struktur daun teratai. Soal nomor 14, terdapat KD, menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar baku. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak cara untuk mengukur sepanjang suatu benda, seperti menggunakan ukuran langkah, kemudian depa, dan meter. Di antara pilihan berikut yang merupakan indikator pencapaian kompetensi berpikir tingkat tinggi adalah A. Menganalisis kesalahan yang mungkin terjadi dari hasil pengukuran panjang. B. Menjelaskan keadaan ketepatan mengukur panjang suatu benda dengan alat ukur standar dan alat ukur tidak standar. C. Menjelaskan pentingnya menggunakan alat ukur standar dalam pengukuran. D. Menjabarkan cara menggunakan penggaris untuk mengukur panjang benda. Kemudian yang E. Menyebutkan jenis-jenis alat ukur standar dan satuan panjang. Kita bahas teman-teman. Jadi dalam kemampuan esensial sesuai dengan KD itu adalah menerapkan. Kalau kita bahas itu teman-teman, menerapkan itu dalam taksonomi Bloom terdapat pada ranah C3. Sedangkan opsi A mengarah pada kemampuan analisis yaitu C4. Opsi B dan C merupakan indikator esensial menjelaskan. Menjelaskan itu bagian dari kata memahami, artinya C2. Sedangkan opsi yang E merupakan indikator esensial mengingat, yaitu menyebutkan, C1. Sehingga jawaban D itu merupakan indikator yang menuntut kemampuan menerapkan, bisa menjabarkan cara pengukuran atau mengukur. Sehingga untuk aspek kemampuan melakukan pengukuran yang sebenarnya bagian dari menerapkan biasanya ditagih melalui KD keterampilan, di mana KD pada KI 4. Jadi kalau kita bahas ini adalah menerapkan konsep, yang paling sesuai jawabannya otomatis yang D, menjabarkan cara menggunakan penggaris pada untuk mengukur panjang benda. Soal nomor 15, Pak Rudi dan Bu Nani mengajar IPA di SMP Harapan Bangsa yang merupakan sekolah adiwiyata. Sebagai sekolah yang termasuk kategori berwawasan dan berpeduli lingkungan hidup, di SMP tersebut terdapat kebun sekolah yang hijau, koleksi tanaman obat, kemudian wastafel tempat cuci tangan di depan setiap kelas, bak sampah, kemudian biopori untuk resapan air, serta ada rumah kaca berisi berbagai tanaman. Pak Rudi akan mengajar IPA siswa kelas 9 untuk membuat produk daur ulang limbah yang bermanfaat bagi kehidupan. Agar metode project-based learning yang Pak Rudi terapkan berhasil dengan baik, maka langkah pertama yang harus dilakukan Pak Rudi adalah A. Menugaskan siswa mengidentifikasi beragam limbah di sekolah. B. Menugaskan siswa memfokuskan pada limbah kertas atau plastik. C. Menetapkan jenis produk daur ulang yang akan dibuat. D. Membuat jadwal alokasi waktu pembuatan produk. E. Mempresentasikan hasil karya yang daur ulang dari siswa tersebut berupa limbah. Jadi kita bahas teman-teman. Jadi kalau kita merujuk pada sintaks model pembelajaran project based learning, yaitu teman-teman kalau kita perhatiin ada beberapa hal. Yang pertama harus ada penentuan pertanyaan mendasar. Itu yang pertama. Jadi yang kedua itu adalah merancang rencana project. Yang ketiga menyusun jadwal pembuatan project. Yang keempat memonitor kemajuan project. Dan yang kelima adalah menguji proses dan hasil belajar. Dan pada akhirnya mengevaluasi pengalaman membuat project. Jadi kalau kita yang paling sesuai yang harus dilakukan terlebih dahulu otomatis
Yang A, menugaskan siswa untuk mengidentifikasi beragam limbah di sekolah. Jadi kita bahas sedikit ya. Jadi yang namanya identifikasi itu adalah kenali. Itu adalah identifikasi, kenali. Artinya kita menemukan, kemudian kita mengenali. Itu yang namanya identifikasi, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang A, menugaskan siswa mengidentifikasi beragam limbah di sekolah. Pembelajaran pada materi gaya dengan kompetensi dasar menyajikan hasil penyelidikan tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda memiliki tujuan. Siswa dapat menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda dengan prosedur yang benar. Manakah di antara strategi-strategi berikut yang paling tepat untuk mencapai tujuan tersebut? A. Menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda yang dilengkapi dengan contoh, kemudian siswa diminta mengerjakan soal-soal latihan secara berkelompok. B. Meminta siswa berdiskusi secara berkelompok untuk menjawab soal-soal tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda, kemudian hasil diskusi dipresentasikan. C. Secara berkelompok, siswa belajar mengatasi masalah-masalah pengaruh gaya terhadap gerak benda dalam kehidupan sehari-hari. D. Siswa melakukan kegiatan eksperimen untuk menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda, diskusi hasil penyelidikan, dan penyajian hasil diskusi atau presentasi. Yang E. Membentuk kelompok ahli yang bertugas menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda dari berbagai literatur. Kemudian kelompok ahli menjelaskan hasil penyelidikannya kepada kelompok asal masing-masing, dan selanjutnya setiap kelompok presentasi. Kita bahas, teman-teman. Jadi sebenarnya dalam tujuan pembelajaran yang menginginkan siswa untuk melakukan kegiatan penyelidikan, guru tersebut harus memfasilitasi belajar siswa itu untuk melakukan kegiatan eksperimen, di mana untuk menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda. Sebelum melakukan eksperimen tersebut, guru perlu untuk mempersiapkan eksperimen yang termasuk kegiatan identifikasi hasil-hasil kerja gaya dalam kehidupan sehari-hari agar siswa tergiring ke dalam konteks yang diinginkan. Barulah pada akhirnya siswa diminta melakukan eksperimen berdasarkan LKPD yang tersedia. Jadi jawabannya adalah yang D. Siswa melakukan kegiatan eksperimen untuk menyelidiki terlebih dahulu pengaruh gaya terhadap gerak benda, kemudian melakukan diskusi hasil penyelidikan, barulah penyajian hasil diskusi atau presentasi dilakukan. Soal nomor 17. Dalam pembelajaran PPKN, guru sebaiknya dapat membuat RPP dengan menggunakan prinsip pengembangan RPP berbasis konteks yang memiliki makna bahwa A. Adanya konsistensi antara kompetensi dasar, indikator, dan materi. B. Pembelajaran berorientasi pada pengetahuan dan nilai kehidupan kekinian. C. Proses pembelajaran yang menjadikan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. D. Kompetensi inti merupakan acuan utama dalam pengembangan RPP. E. Adanya hubungan antara yang menjadi materi pelajaran. Kita bahas, teman-teman. Jadi pembelajaran PKN itu sebaiknya memang dilakukan ataupun pembuatan RPP itu menggunakan prinsip-prinsip tertentu. Salah satu prinsip yang dapat digunakan adalah berbasis konteks, di mana artinya pembelajaran harus berorientasi pada pengetahuan dan nilai kehidupan kekinian. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu yang B, pembelajaran berorientasi pada pengetahuan dan nilai kehidupan kekinian. Soal nomor 18. Seorang guru PPKN SD dalam mengembangkan evaluasi hasil belajar akan melaksanakan tes subsumatif, mengembangkan tes kinerja, melakukan observasi aktivitas siswa, memberikan tugas kelompok dan individu. Evaluasi yang dilakukan guru dengan melakukan kegiatan seperti itu dalam pembelajaran dikenal dengan A. Evaluasi akhir semester, B. Evaluasi proses dan hasil, C. Evaluasi dalam proses, D. Authentic assessment, E. Evaluasi hasil belajar. Oke, kita bahas, teman-teman, ya. Jadi di mana guru PKN SD ini dalam mengembangkan evaluasi hasil belajarnya, beliau melaksanakan subsumatif, kemudian mengembangkan tes kinerja, melakukan observasi aktivitas siswa, memberikan tugas kelompok dan individu. Jadi evaluasi dalam pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru ini adalah authentic assessment, di mana authentic assessment itu adalah menilai secara menyeluruh proses pelaksanaan kegiatan maupun evaluasinya, teman-teman. Jadi kalau kita bahas tentang kalau misalkan evaluasi akhir semester itu mungkin bahasannya dalam lingkup
soal, kemudian angket, teman-teman seperti itu. Sedangkan authentic assessment itu seluruh pengamatan dilaksanakan. Jadi jawabannya adalah yang D, authentic assessment. Di sebuah sekolah dasar, dalam satu kelas terdiri dari 26 peserta didik yang kemampuannya dalam belajar beragam. 7 peserta didik tampak sangat menonjol bagus dalam memahami pelajaran. Sementara ada 6 peserta didik yang kemampuannya sangat kurang dalam memahami pelajaran. Sedangkan sisanya biasa saja. 7 peserta didik yang menonjol bagus kadang justru mengganggu temannya yang belum memahami pelajaran. Jika akan dilakukan penelitian untuk perbaikan pembelajaran, variabel terikat yang sesuai dengan kondisi kelas tersebut adalah A. Model pembelajaran, B. Pemahaman, C. Jumlah peserta didik, D. Kesulitan belajar, E. Kemampuan belajar. Jadi kita bahas dulu teman-teman. Jadi variabel yang terikat itu harus sesuai dengan kondisi kelas. Jadi teman-teman, jadi yang paling sesuai itu adalah pemahaman dari tiap-tiap peserta didik. Karena melalui penelitian tersebut akan dapat diukur bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh guru dalam rangka meningkatkan pemahaman peserta didik untuk kedepannya. Dan peningkatan pemahaman ini dapat dilakukan dengan melakukan eksperimen atau tindakan dengan menerapkan model, media, kemudian pengembangan materi, atau perlakuan lain dalam pembelajaran. Jadi pemahaman ini nantinya akan membawa dampak yang lebih besar. Jadi jawaban yang paling sesuai dengan nomor 19 adalah yang B, pemahaman. Soal nomor 20. Seorang guru SD kelas 4 dalam muatan pembelajaran PPKN memulai pembelajaran dengan menyampaikan beberapa penjelasan berdasar pokok-pokok materi pelajaran. Lalu membentuk kelompok untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Setelah selesai tugasnya, siswa melaporkan hasil diskusi kelompoknya. Selesai presentasi, siswa diberi hadiah sebagai penghargaan atas keberhasilannya. Guru tersebut menerapkan model pembelajaran A. Kontekstual, B. Direct, C. Berbasis masalah, D. Kooperatif, E. Berbasis project. Jadi kita bahas teman-teman. Di sini guru SD kelas 4-nya memulai pembelajaran yaitu dengan menyampaikan penjelasan berdasarkan pokok-pokok materi pembelajaran, kemudian membentuk kelompok, melaksanakan kegiatan pembelajaran, melaporkan hasil diskusi, kemudian yang ditanya ini merupakan model pembelajaran apa. Jadi kalau teman-teman lihat tentang ada bahasanya seperti membentuk kelompok, pasti jawabannya itu tidak akan jauh daripada kata kooperatif, teman-teman. Artinya ada kerjasama di dalamnya. Jadi yang paling sesuai dengan jawaban dengan nomor 20 otomatis yang D, kooperatif. Itu dia tadi pembahasan nomor 1 sampai dengan 20. Sebagaimana janji kami di awal tadi, silakan teman-teman jawab kembali pertanyaan-pertanyaan yang telah kami ajukan. Semoga jawabannya semuanya benar dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Saya Roli Gusmanto. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.